Ya, kira lanjutin lagi yang kemarin. Yang tadi maksud saya. Jadi Valen Kenapa? ya. Kenapa? Ini kan Valen masuk di apa ini nama universitasnya? IRNITU. singkatnya. IRNITU. Di IRNITU itu lewat jalur beasiswa pemerintah Rusia. Iya, betul. Nah, itu tips and triknya seperti apa, Valen? Masuk di sana. Oke. Untuk tips and triknya itu yang pertama saya dulu dapat informasi dari ini ya, salah satu alumni untuk menyarankan, kamu coba masuk ke grup ini dulu. Yeah. Jadi kita di Telegram ada grup untuk khusus calon-calon yang ingin mendaftar beasiswa di Rusia. Nah, untuk tips and trick yang pertama ya pasti harus baca baik-baik untuk ini persyaratan. Terus untuk persyaratannya kan ada beberapa nih. Nah, ada yang membuat esai. Nah, atau dia isinya lebih kayak ke ini sih, bilang kamu mau bikin apa nanti selama di Rusia, kenapa kamu pilih jurusan itu, apa yang bakal kamu bawa begitu, perubahan apa begitu untuk Indonesia begitu. Perang lawan Amerika. Ternyata Rusia peduli terhadap kita juga lewat. Iya. Soalnya kan Rusia Indonesia tuh dari dulu udah ini. Ya. Sudah bersahabat ya. bersahabat. Mantap juga Dan Rusia. nemani kita cruise ya. Ya betul sekali. Nah, patuhi semua ini persyaratan. Itu nanti kan buat esai, buat motivation letter juga, molet. Nah, terus ya isi molet sih ya pasti ya tentang kenapa sih kamu harus dipilih, kenapa apa sih kelebihan kamu gitu loh untuk dapat untuk layak dapat beasiswa ini. Nah, terus yang kedua kalau misal pas wawancara itu kan full English ya. Full English, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada calon kandidat yang paham atau sudah bisa berbahasa Rusia. Kan untuk wawancaranya nanti itu ada dari pihak Pusat Kebudayaan Rusia, direktur dengan wakilnya. Nah, terus ada juga dari kedutaan Rusia yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Jadi kita itu disarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau bisa bahasa Rusia pasti ada nilai plusnya lagi. Plus nanti. Itu sih. Bahasa Rusia seperti? Sikabilia. Itu di sensor saja ya. Itu sudah benar cara penyebutannya? Betul. Penyebutannya, oke. Sikabilia. Dan itu kira-kira berapa lama, Valen? Prosesnya dari awal sampai Berapa akhir? bulan? Kalau proses dulu saya mulai mendaftar bulan 10 2018. 18. Iya, bulan 10. Oh iya, oke. Jadi waktu itu masih belum selesai semester 5. Betul. Nah, terus saya sudah mulai daftar ini ngurus semua dokumen-dokumen paspor. Dan keperluan-keperluan lain. Setelah itu membuat esai, membuat molet, kirim dokumen. Nah, itu kan ada batas waktunya kalau tidak salah lalu sampai bulan 1 ya, bulan 1 2019. Oke. Nah, jadi setelah itu bulan Hampir 3 bulan. Setelah itu masuk tes wawancara. Sudah itu tunggu pengumuman akhir. Ya, baru sudah. Jadi tapi kalau itu dari tunggu hasil wawancara sekitar 3 bulan lagi. Jadi kayak nanti pengumuman bulan 4 pas sudah lulus juga. Tapi baru untuk dari wawancara. Jadi belum lagi dari kampus. Nanti kita terima di kampus apa itu kan nanti ada 6 opsi. Tapi hanya 1 jurusan. Nah, jadi saya lalu kan ambil perminyakan. Minyak dan gas. Nah, jadi saya pilih 6 kampus. 6 kampus untuk nanti dilihat dari nanti kampus yang nentuin saya lulus di kampus mana begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari 6 pilihan ini kita tidak lulus di ke-6-6-nya, tapi mungkin pemerintah Rusia siapkan kampus lain begitu.
Valen di kuliah lagi di Rusia sudah Satu tahun. sudah semester berapa sekarang? Sekarang masuk semester 3. Berarti totalnya sudah 2,5 tahun tuh harusnya. Iya. Sama sekolah persiapannya. Iya, betul. Selama 2,5 tahun atau selama pas di Rusia, ada nggak kejadian unik? Banyak sih pastinya. Kejadian unik mulai dari kayak membiasakan diri kena suhu dingin. Yang misal kalau kayak kita kan orang Indonesia kebiasaan pasti mandi pagi. Betul. Nah, Iya. orang Rusia kalau musim dingin dia mungkin mandi 1 kali seminggu. Waduh, 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Dijauhi teman-temannya. Tapi memang selama saya di Rusia 1 minggu pernah coba 3 hari tidak mandi itu tidak minyakan, tidak bau juga. Oke. Karena mungkin karena dingin ya. Karena kan ini bukan dingin biasa, ya dingin sekali. Ini dingin beku, dingin beku. Dingin Jadi, sudah itu lalu sempat juga pas ini malam-malam kami beberapa mahasiswa Indonesia keluar jam 10 waktu itu. Nah, waktu itu kan musim dingin juga, jadi kita cepat-cepat jalan. Tapi kebetulan ada beberapa bapak-bapak lah. Di situ dia mabok pinggir jalan. Nah itu kan di Rusia kan kita nggak boleh jalan di jalan, kita harus jalan di yang trotoar gitu, yang sudah disiapkan. Iya. Nah jalanlah kita lewat permisi gitu kan. Permisi. tidak kalau bilang permisi dalam bahasa Rusia apa bilangnya можно прийти permisi. пожалуйста. Можно прийти. Oke. Nah gitu. Nah terus tapi kebetulan kan waktu itu saya yang paling tinggi juga. Nah, jadi saya paling dilihat kan teman-teman yang lain jalan di luar. Nah saya kebetulan paling belakang dan paling besar sendiri juga. Nah kebetulan pas itu ini ada salah satu bapak-bapak udah mabok berat juga dia. Oke. Nah Bapak, dia itu halangin saya gitu jalan, langsung berdiri muka saya. Terus dia bilang gini, kamu dari mana? Kamu ngapain di sini? Kamu mau apain negara saya? Wah, dia kok ngomong bawa negara? Nah, terus sudah itu dia sampai ngangkat kerah baju gini kan. Nah, bentar, itu kan tinggi saya itu kan 183 ya. Oke. Nah, itu bapak-bapak mungkin hampir 2 meter. Jadi saya masih melihat begini. Jadi angkat gini. Nah, kamu ngapain Paling sini? 183 masih bisa diangkat. Apa artinya Anda yang tingginya tidak sampai 163? Ya, terus kamu ngapain di sini? Terus tapi kebetulan untungnya ada bapak-bapak yang lain dia misahin gitu, bilang nggak usah, awas, hati-hati kamu. Dan dia narik temannya. Nah, akhirnya saya bisa jalan lagi. Oh, dia yang pisah dia itu temannya juga. Iya, temannya juga. Oh, jadi dia mabuk tapi masih ada yang iya, temani. betul. Nah, saya terpikir di sini, mungkin editor bisa tampilkan. Ini seorang pengemudi taksi yang marah-marah saat dia bertabrakan dengan pengemudi asing. oh iya. This is Indonesia. This one Indonesia. No England, no USA. You know? Mungkin seperti tadi. This is Russia. Iya. Russia. Russia. Eter Ruski. Eter Rusia. Itu Russia. Itu Russia. Kita terangkanlah Bapak. Eter terang. Aduh. Dan setelah itu bagaimana perasaan setelah diangkat oleh orang Rusia? Wah, pasti panik lah. Soalnya kan mindsetku itu dengan cerita pengalaman senior dengan teman-teman dia kan, kalau orang mabuk itu biasa bawa senjata tajam, senjata. Jangan sampai bilang, wah masa saya mati di negara orang. Betul. Proses bawa mayatnya ke sini susah. Gitu sih. Jadi pasti agak ada rasa panik gitu. Nah, akhirnya setelah kejadian itu saya jarang lah untuk ini. Agak jarang keluar. Keluar di atas jam-jam gitu, kecuali ini dekat gitu kan. Tapi itu dulu keluarnya jam berapa? Jam 10 malam. Waduh. Jam 9 malam di Rusia itu sudah malam sekali atau? Malam sekali atau? Iya kan sudah atau lumayan baru isya? malam sekali karena kan waktu itu ini juga musim dingin. Oh, musim dingin. Jadi malam itu matahari itu
udah terbenam pas jam 4 sore. Oke. Dari mana itu? Dari Apa ya? dia terbenam di barat, terbenam di barat. Masih lah pasti. Oke. Dan saya penasaran sebenarnya Valen, kan tadi katanya yang paling kejadian unik itu adaptasi dengan dingin gitu. Ya. Setelah adaptasi itu apa yang dirasa dengan dinginnya? Setelah adaptasi. Apa kayak dinginnya biasa saja atau kayak oke, oh dingin pakai jaket. Oh, oke. Nah, waktu pertama kali kan wah pasti menggigil pokoknya. Sampai tangan kan kalau dingin itu kadang biru ya. Ini biru plus agak kaku gitu. Dan bahkan rada perih gitu kalau digoyang. Nah, jadi kadang kaki juga begitu biru sampai semata kaki biru. Jadi Padahal kan pakai ini. kaos kakinya berapa lapis berarti? 3. Lalu pernah saya pakai 3. Tapi ya itu kalau sudah masuk salju di sela-sela sepatu juga kan ini apa nanti mencair jadi dingin juga airnya lembab. Nah, jadi pas itu kalau suhu ekstrim kadang saya lari dari kampus untuk ke asrama. Tapi kan kalau di cuaca dingin apalagi bersalju itu kan jalan licin. Licin plus napas susah. Oke. Susah karena kita harus jaga ini juga ya apa suhu badan, terus kita harus ya pokoknya beda lah gitu. Nah terus kalau setelah namanya sih sudah mulai terbiasa, sudah ini lalu suhunya pas itu kan muncak sampai minus 46. Nah terus sudah turun Titik minus buku berapa sih? Titik buku itu berapa? 0. Nol kan? Nol. Oke, kita tanya anak fisika di sana itu tidak. Oke. Nah, terus sudah itu sudah turun ke minus 20, minus 10. Lalu kami minus 10 sudah lepas jaket. Sudah sudah takabur Anda Valen ya. Ya. Minus 10 di sini, Anda buka jaket, itu tolak angin tidak mempan. Betul. Ya, betul. Tolak angin tidak mempan, Anda biar di kerok uang koin 100.000 juga tidak keluar anginnya. Nah, jadi lalu kami udah mulai buka-buka jaket. Kadang kalau jalan keringatan karena udah terbiasa di minus 30-an, minus 40-an. Kasihan Anda yang di Malino tidak mau mandi subuh. Pas Tidak lalu bisa ke Rusia. pas lalu pagi suhu minus 5 minus sampai 2 derajat. Nah, kami pakai celana pendek keluar. Celana pendek, baju tidur. Ya keluar duduk. Sudah ini ya, sudah Anda pakai style-style orang Rusia pada kebanyakan sih. Ya. Kan biasanya. Tapi hangat, Pak. Anda coba Valen gini, coba supaya untuk menghangatkan pakai wadimor. Wadimor itu menahan dingin. Betul. Bagi Mangga, wadimor, sarung mangga. wadimor boleh. Saya menanyakan hal-hal mainstream. Itu ketika di sana ada itu beberapa HP yang tidak bisa menyesuaikan dengan suhu. Biasa langsung mati. Ya, betul. Bagaimana HP-nya Valen? Waktu ketemu langsung minus di bawah 0. Ya. Karena ada beberapa HP itu kalau buatan kalau memang kalau kayak buatan negara-negara tropis, itu ada memang peringatannya. Ya, betul. 5 derajat. Ya, 5 derajat minimal. Setelah itu mati sendiri. Ya, betul. Kalau Valen bagaimana? Nah, Saya baru tahu. jadi lalu itu ada beberapa HP teman saya juga. Sebut merek enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kita tidak terikat. Nokia. Oh, bukan. Bukan. Lalu dia HP-nya iPhone. Oh. iPhone 8 ya pas itu. Sekarang 13. Ya. Nah, dia bawa keluar. Itu kan kita kalau mahasiswa baru itu apalagi baru sampai di luar negeri kan excited gitu kan. Untuk foto-foto, kadang buat video. Anda jauh-jauh ke Rusia cuma memang untuk Insta story. Enggak juga ya. Kalau saya pribadi jarang untuk ini. Nah, terus dia kayak foto-foto itu pas sampai di mall. HP-nya enggak mau nyala. Mati total. Iya pasti. Pas ini juga sempat nyala tapi katanya baterainya habis. Oke. Tapi sebenarnya tidak. Oh. Pas dicas langsung ini connect kembali sampai baterainya langsung 80 kembali. Enggak tahu juga ya, pokoknya sempat waktu itu iPhone mati.
Ada lagi Xiaomi juga. Xiaomi. Xiaomi Kena. sesuai harganya. Padahal lalu dia coba Kalau juga cuman taruh di kantong dalam jaket. Adanya kan tidak terlalu dingin, tapi mati juga. Nah, saya sendiri Vivo aman. Wah, Vivo. Iya, padahal saya pakai video call, jalan. Saya. Tapi aman sih. Oppo Udah pernah mungkin aman juga. Oppo ya aman. Bagi teman-teman. Samsung juga kayaknya enggak. Samsung juga? Sampai Samsung kena. Kena juga. Sempat. Padahal Korea juga dingin sebenarnya. Tapi Iya. enggak. Tapi ini tidak sedingin. Iya. Rusia. Yang HP-nya masih Vito. Polytron, apa Anda? Maxtron. Kalau ada merek HP seperti itu. Asia Hidayah. Asia Hidayah. HP-nya. Atau Nokia daun mungkin. Berhenti Anda kuliah di Rusia. Ini Anda kuliah di sana. Itu providernya apa yang dipakai? Providernya. Kan tidak mungkin di sana iya. Telkomsel cabang Rusia, Iya, tidak. betul. Telkomsel cabang Rusia tidak. Telkomski. Telkomski bukan. Apa Iya. yang dipakai di sana? Nah, lalu itu saya pakai ini nama kartunya itu Megaphone, dengan Tele 2. Apa? Tele 2. Tele 2. Tele. No. Harga paketan sana berapa? Harga Tele 2 paketan. sama Megaphone itu. Oke, menarik. Nah, lalu Ada waktu juga kota malam ada. Kota malam. ya, lalu waktu sampai Kota winter. saya bayar sekitar 50.000. 250 rubel. 50.000 itu sudah nelpon ke sesama operator bebas, Oke. sama Megaphone. Kedua, internet bebas sepuasnya, tidak ada batas, pokoknya unlimited port, Oke. unlimited sampai Satu bulan. ya udah 24 jam bebas. Tapi dia masa ininya biasa 30 hari. Oke, jadi setiap 30 hari 50.000. lagi bayar lagi. Tolong Megaphone Anda di sini. Iya. Megaphone. Nah, terus orang-orang Pandeglang butuh Anda Megaphone. Iya. Betul sekali. Nah, terus sudah itu untuk kecepatan jaringan rata-rata Berapa? 2 sampai 12 Mbps lah. 2 sampai 12. Nah, Kita bersyukur kalau dapat 1. iya betul. 1 Nah. Mbps. Di sana lalu saya ya pokoknya untuk kayak ngirim-ngirim video itu lah cepat lah pokoknya. Lebih cepat. Oh. Download aplikasi, semuanya kayak berasa wah keren sih. Itu orang Indonesia belum selesai kirim Anda sudah bisa jawab. Orang-orang Megaphone, emang game Megaphone dan apa? Tele 2. Karena kalau misal kita bandingkan dengan Indonesia kan untuk paket data, itu kan kalau di Indo mahal, Iya. Betul. plus limit juga berlimit. Limit. Nah kalau di luar murah, unlimited gitu. Tapi aplikasi-aplikasinya yang di sana dia pakai WA juga karena kan seperti kalau di Cina kan dia tidak pakai WA, dia pakainya WeChat. Iya, WeChat. Kalau di sana pakai WhatsApp masih pakai. Masih. Oh, WhatsApp masih pakai. masih, tapi lebih dominan ini sih. Lain. Telegram Oh, dengan VK. Wah, apa itu VK? VK. VK. Kontak ya. Itu kan sebenarnya kan Telegram produk Rusia juga. Oke. Jadi di sana lagu Telegram. Ya, kalau Telegram itu kayak lebih kayak pengganti WA kalau orang Rusia. Kalau VK pengganti Facebook gitu. Orang Rusia main Facebook. Berarti di VK ada bapak Rusia Nora juga. Iya, banyak. Jual-jual telur asin di situ di Rusia mungkin ada. Kan makanannya hambar kan katanya di sana. Oh iya, berarti ada yang asin. Ada. Telur hambar. Telur hambar. Daging rusa. Yang jual madu. Yang jual mana? Kan di sana ada beruang. Ada Info beruang di- madu. Oh iya, betul. Ada beruang madu. Info diskusi dan pilkada Rusia. Ya, Oke. di pandangan gitu, pandangannya West. Itu Rusia tidak suka dengan kita, tidak hanya rudal, warna merah, Palu dan Ari. Iya. Kayak hanya dataran luas, ada sekumpulan rumah, ternyata juga ada. Tadi Valen ada bilang ada mall, ada jaringan internet juga lumayan. Wah, sangat sih. Keren. Ya, ini juga terfasilitasi lah ya kuliah di Rusia. Betul. Dan biaya kuliah segala macam tidak ada yang dibayar. Iya, Malah mungkin dapat uang dari ya, uang betul. saku. Nah, kalau kita dapat ini beasiswa pemerintah Rusia, itu dapat LPDP Rusia. Bidik Rusia. Nah, jadi
Untuk yang dibayarkan sama pemerintah kan itu cuman biaya pendidikan. Jadi dari potfak, dari tahun pertama yang belajar itu kan bahasa dan lain-lain sampai 4 tahun kuliah reguler. Artinya total 5 tahun kalau S1. Yaitu semua dibayarkan sama pemerintah Rusia dan tiap bulan itu dapat uang saku. Tapi uang sakunya itu mengikut dari nilai kurs IPK juga. Oh, IPK. Jadi kalau IPK-nya nilainya minimal berapa? minimal maksudnya bagaimana? range-nya. Range Iya. tidak. Misalnya ada batas terendah IPK-nya. Oh, kalau IPK terbatas kayaknya ini ya 3 ya. Kan Oh, oke. range-nya 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5. Iya. Kita di sini Kalau ini 4. kan Indo kan 4 ya. Indo 4. Kalau Oh, 3? Oh. 3 artinya. So lah. Kalau Anda rajin kasih masuk tugas ya tidak ya Anda betul-betul harus dipertanyakan kalau nanti sampai 3. Kalau tugas tidak dikasih masuk, bagaimana? Tidak. Gitu. Oke. Aja dong. Mantap, berarti mantap juga ya. Udah lah. Iya. Ini mungkin terakhir Valen. Tadi kan setelah diangkat sama orang Rusia jadi panik ya. Apakah Valen mungkin sebelum itu atau mungkin setelah itu juga pernah mengalami ini nggak introvert nggak dengan orang-orang Rusia atau pas di Rusia gitu? Introvert kalau saya pribadi sih enggak ya. Kalau saya kan suka bergaul juga dengan orang-orang. Jadi tapi di sana kan bukan hanya Rusia saja, apalagi di lingkungan asrama kan banyak foreign student yang lain. Nah, jadi bahkan saya berteman lebih banyak itu sama orang Vietnam. Vietnam. Ya. Ho Chi Minh. Ya. Nguyen kan. Nguyen. Sudah itu yang banyak juga ini. Ini Korea Utara. Oh. Ya, betul. Bisa kuliah juga ternyata. Iya, Bisa kuliah juga? Nah, bisa. Bahkan mereka juga katanya dibiayai sama pemerintah sana. Dia Pemerintah bukan pemerintah Korea Rusia. Utara. Iya, betul. Jadi kan ada Memang begini. tapi kerennya orang Korea Utara itu Ya. dia kan berkelompok. Oh, berkelompok. Jadi kalau jalan itu kayak baris berbaris. Kumpul. Emang ini ya. Ngumpul, iya. Ngumpul Kim terus sama Kim. di sini ada ini, pin kan? Oh, ada pin. Ya, pin seperti ini. Memang gratis sih, tetapi atributnya banyak. Enggak. Di sini ada bendera juga enggak? Dua. Enggak ya. Kaos dalamnya wajah Kim juga. Enggak. Iya betul juga. Pakai topi yang ini enggak? Ada Tidak, bintang salah ini. satu penderitaannya orang menjadi warga negara Korea Utara adalah tidak bisa berhenti tepuk tangan ketika Kim iya. Jong Un pidato. Betul. Itu di sana yang dia pohon Natal atau roket yang dilingkari. Sama dibantu menghias sama burung atau tidak? Di sana sinterklasnya naik beruang. Naik tank ya? Oh, Enggak. Nah, kalau pohon kan di sana sudah banyak pohon-pohon yang kalau kita kan sini kayak beli pohon Natal. Kalau di sana kan sudah tumbuh pohonnya. jadi di sana penggundulan ketika Natal itu penggundulan hutan. Enggak. Oh, gitu Kan ya. itu sintesis kan. Oh, sintetis kalau ini. Di sana mayat-mayat binaan. Ya oke. Oke, lanjut. ya. Nah, Nah. jadi kalau di Rusia kalau Natalan ya begitu. Jadi pohon langsung dihias. Oh, dihias. Itu sih. Jadi nggak perlu beli-beli pohon Natal. Ya kecuali yang dalam gereja. Oh, oke. Jadi Valen Natalan sama teman-teman. Ya. Sudah itu ya gabung dengan teman-teman yang kan ada juga yang Mahindo yang Muslim juga ya, sudah kita gabung juga untuk makan-makan. Oh, kamu juga. Makan. Nah, semuanya halal kok. Oh, Halal. Nah, terus- Memang halal selama tidak tahu. Oke, jadi bulan 7 pulang, tapi berarti sebelumnya itu pas saat pandemi di sana waktu awal-awal pandemi bagaimana? Apakah masih ada juga orang denial atau bagaimana? Ada orang bilang wah ini konspirasi pemerintah. Ini milik Amerika. Ini buatan Amerika. Ini hanya untuk melemahkan Rusia. Iya. Jadi bagaimana respon mahasiswa saja? Respon mahasiswa ketika mahasiswa ya? Ya, apa ada juga berita diliburkan 2 minggu dulu terus seterusnya tidak masuk atau bagaimana di sana? Ada, sempat ada. Sempat ada. Nah, jadi lalu waktu pandemi di Rusia itu kan diawali dengan 3 orang ini orang Cina yang kerja di Rusia itu di daerah
dekat ibu kota, Oke. dan 2 di daerah Siberia, tapi beda kota. Nah, setelah terdeteksi sama pemerintah, nah akhirnya pemerintah langsung lockdown Lockdown. besar-besaran. Nah, jadi selama lockdown, pemerintah juga langsung semua warganya itu tes. Oke. Betul. Jadi Valen sempat tes di Rusia? Enggak. Enggak. Lalu belum. Lalu yang lebih diprioritaskan masih daerah ibu kota dulu. Daerah ibu kota. Kota-kota besar. Nah, Iya. sudah itu jadi dia adakan kayak tes gratis untuk semua warganya. Tes gratis, tapi kalau mau tahu hasilnya baru bayar. Tidak. Nanti nah sudah itu jadi mereka cepat untuk ini. Enggak kayak kita di sini kan kayak semuanya bahkan dibayar sampai berjuta-juta waktu awal pandemi kan. Iya. Sampai 2,5 ya kalau enggak salah. Lalu. Ya, Memangnya berbayar? dulu. Nah, untuk PCR kan? Oh, PCR. iya, oh iya benar. Nah, di Rusia itu di PCR lalu waktu awal pandemi digratiskan. Oke. Untuk Kalau di sini itu ya bayar kalau kita mau tes mandiri, tapi kalau hasilnya positif tidak disuruh bayar. Ya, Di karena karantina. langsung Iya, dia ditanggung pemerintah kan? Iya. Kalau Langsung saya tanpa biaya dikatakan- ambulans. Iya, tetapi pas pulangnya sudah di ICU. Oke, jadi sempat itu langsung penanganannya bagus dan Valen memutuskan untuk pulang. Nah, itu pas kegiatan di Rusia otomatis kan kuliah daring. Nah, kuliah daringnya di Rusia itu bagaimana? Dia pakai Zoom juga atau pakai aplikasi lain? Ya, kalau Zoom tidak ya. Oh, tidak. Tapi mungkin ada beberapa kampus yang pakai juga, tapi kalau kampusku sendiri dia pakai Skype. Oh, Skype. Skype. Ya, Skype. lebih, lebih. Sudah lebih dulu Iya, muncul. lebih, ya. Lebih Lebih Iya. orang dikenal lah. Oke, di sana itu kuliahnya bagaimana? Tetap ada yang pertemuan terus atau ada kirim lewat Telegram tugas? Atau bagaimana? Lewat lebih ke email sih. Oh, Dia pakai email juga dong. Iya, pakai. Iya. email. Tapi pakai dia ya terkoneksi dengan email juga, tapi nama ininya Yandex. Oh, tahu saya. Ya, Yandex Google-nya Rusia. Di Yandex Anda tidak ada ininya, internet positifnya di Yandex kan ya? Iya. Iya, betul. Kenapa saya tahu? Bebas ini. Itu udah di mana installnya? Iya, langsung ini aja, Pak. Ketik yandex.com ya. Ya, wah, Yandex.com. berpengalaman ya. tapi di browser kita Enggak. tidak di browser masuk Yandex. Langsung bisa. Iya, Bisa. Oh, saya kira di browser Dan time itu yang saya tahu Yandex karena dia tuh kalau cari apa ya, kalau kita mau tahu gambar itu dari mana, sisa pakai Yandex image gitu. Iya. Langsung ketemu cepat. Iya, betul. Google Foto juga bisa begitu. Tapi saya lebih percaya Yandex karena ini Rusia. Oke. Iya. Nah, jadi di interaksi sama mahasiswanya ini bagaimana? Apakah ini antara mahasiswa dan dosen lebih akrab bagaimana, ataukah harus pakai kata-kata baku kalau ngechat dosen juga di sana tuh? Iya. Kalau untuk bicara dengan dosen ya pasti tetap harus tata krama ya, bertata krama. Pakai perhatikan etika. Jadi ya seperti pada umumnya sih sama kayak di Indonesia. Jadi kita salam, ucapkan maaf mengganggu begitu. Nah, terus sampaikan apa yang mau disampaikan. Sudah itu ya jangan lupa ucapkan terima kasih. Udah sih. Apa bahasa Rusianya terima kasih? Spasiba. Apa? Spasiba. Spasiba. Enggak begini. Dosennya di sana pakai emoticon juga atau bagaimana? Ya nggak jauh Pakai berisik. sih, pakai. Oh, pakai juga emoticon. Emoticon begini. Jarang sih, dia Oh, tidak? kayak lebih emoticonnya beda sih soalnya. Kayak Roket, enggak, tank, tempur. enggak. Dia kayak yang ada kayak animasi gitu, terus ada yang orangnya sambil gini gitu. Tidak, Iya sih, tetapi dia apakah dia bikin stikernya sendiri? mungkin. Karena di sini kan banyak yang bikin stikernya sendiri ya. Selamat siang yang nggak jawab. Dedit. Ya baru nih. Ya. Oke. Fajar. Iya, ini sudah mulai petang. Kita coba mengakhiri dengan ilmu baru lagi. Coba Valen diajarkan ke kami berdua dan juga teman-teman yang menonton Magnificent Network. Tidak, saya mau tahu aksaranya dulu. Oh, iya, Aksara. iya itu. Kita ingin diajar bahasa, tapi sebelumnya kita belajar aksaranya dulu. Aksara dulu. Aksaranya. Kira-kira Mungkin ada beberapa yang juga mungkin disebut dari apa?